Oke, Lur, dari semuanya ini yang pembahasan, sekarang kita masuk ke bagian keuangan ya. Bagian keuangan kas dan bank. Jadi setelah transaksional, pembelian, penjualan, baik pembelian DO ya, secara langsung, lalu pembelian untuk stok dan penjualan invoice secara invoice maupun secara POS POS. Yaitu kita masuk ke dalam laporan keuangan kas dan bank. Jadi laporan keuangan ini kita akan melihat SJ kotor harian ya, DO dan POS. Ini adalah front serangan untuk usaha dalam bentuk distributor, agen, reseller, maupun usaha-usaha yang berbentuk jual langsung ya atau retail ya. Nah, sebelum masuk ke laporan ini, kita bahas untuk pengeluaran. Di sini ada beberapa pengeluaran untuk membuat input voucher pengeluaran. Nah, ini ada pengeluaran khusus misalkan untuk driver, untuk harian ya. Jadi ini diinput pada saat memang dikeluarkannya biaya-biaya atau beban ya, beban harian. Sekaligus saya akan membahas masalah untuk akun. Nah ini kalau di sini nanti tinggal pilih orders ya, penerimanya ini orders juga. Nah ini nama akunnya. Untuk membuat nama akun ini sudah disediakan. Nah untuk penambahan kita bisa membuat di sini keuangan. Nah di sini adalah daftar akun yang sudah disediakan. Kalau mau lihat dari beban, nah, di sini ada kas dan bank ya kan. Ini adalah daftar-daftar akun. Ya, contohnya misalkan tipe akunnya beban. Nah, di sini biaya proyek sewa. Nanti kalau penambahan ikutin aja ya. Nanti akan saya praktekkan gimana caranya untuk masuk penambahan ini. Untuk contohnya di sini, kita akan masuk ke biaya umum ya, ini beban. Kita akan melakukan penambahan di sini. Nah, ini penambahan biaya umum administrasi ya. Nah, ini contoh kita membuat beban, biaya beban. Contohnya biaya ATK. Nah, ini sudah ada ya alat proyek, tapi ini ATK. Atau uang IDR. Nah, ini kita bagian dari akun apa? Nah, apakah di biaya umum? Nah, ini kita masukin ke biaya umum dan administrasi. Ya, ini biarkan saja saldo. Nah, ini kita tekan save. Oh, jangan lupa di sini, mohon maaf, nomor akunnya ini berurut ya, karena ini biaya umum dan administrasi sudah 012. Ini diurut menjadi 013. Kita simpan. Simpan sukses. Nah, di sini sudah tertera biaya ATK. Jadi kalau kita lihat di sini beban, di sini sudah ada biaya ATK. Sehingga di sini akan muncul nah, ini ada biaya ATK. Nah, contoh pengisian beban, kita ada pengeluaran biaya beban ATK. Contohnya keluar tanggal sekarang, ya kan dibutuhkan deskripsi pembelian alat tulis kantor, alat tulis atau pulpen. Satu box. Ya, di sini totalnya misalkan sekitar 75.000. Projectnya kita strip, ini kita strip. Kita simpan.
Sehingga di bawah ini dia akan tampil, di mana beban pengeluaran ini akan, contoh beban ini adalah beban di bulan ini ya, beban di bulan ini. Nah, dia akan cari, nah inilah beban di bulan ini. Nanti masing-masing cabang adalah dia ini berdiri sendiri ya, untuk cabang berdasarkan dari loginnya di sini. Nah itu untuk langkah membuat beban, biaya beban. Misalkan untuk pengeluaran harian atau ada pengeluaran, misalkan ada untuk driver ya, misalkan ini yang menerima akunnya, ini nama akunnya akun apa ya, tinggal dibuat aja. Misalkan dia kasbon, Darto ini kasbon, biaya gaji dan upah, dibuat aja di sini. Biaya kasbon atau biaya, anggap aja di sini biaya gaji dan upah ya. Tapi ini bukan gaji dan upah. Ini misalkan dia mau kasbon, dibikin aja di akun di sini. Nanti tanggal berapa sama seperti yang di sini, lalu simpan. Nah, beban biaya ini adalah beban di mana input voucher pengeluaran yang dibuat atau pengeluaran yang dikeluarkan pada tiap-tiap harinya ya. Nah, ini dimasukin. Sehingga nanti untuk lihat pengeluaran kita bisa masuk ke mulai dari jurnal step ini sampai step 3. Nah, ini adalah untuk distributor, agen dan yang lainnya. Kalau ini untuk pabrikasi dan jurnal proyek yang nanti akan kita bahas di chapter berikutnya. Chapter 1 dengan bab jurnal pabrik ya, atau jurnal proyek nanti. Oke, sekarang kita lihat transaksi harian. Maksudnya transaksi harian ini laporan penjualan, misalkan transaksi yang sudah dilakukan di sampai tanggal 27 ini. SJ ya. Nah, inilah jumlah transaksi. Ini modalnya, ini harga jualnya, dan ini adalah labanya, laba kotornya. Kalau mau dilihat dirinci, dia bisa lihat dirinci lagi. Nah, ini untuk melihat laporan transaksi ya, misalkan DO. DO untuk 1 bulan ini kita bisa cek ya, ini buat bagian keuangan ya, untuk melihat laba kotornya. Nah, ini DO. Berarti dia ini jual modal ya. Ini DO. Oke, kita lihat DO ini sama enggak dengan transaksi yang sudah ada laporan DO. Kita lihat list table DO. Ya, dia ada 3 transaksi ya. 3 transaksi. Oke. Di sini transaksi ada 3. Oke. Lalu kemudian kita lihat lagi untuk pos point of sales ya, kasir ya. Kita lihat kasir transaksinya sampai tanggal 27 ini. Nah, totalnya ada 2 transaksi. Kalau kita mau lihat apa benar dia ada 2 transaksi, kita lihat laporan. Kita lihat sampai tanggal 27. Ya, totalnya ada 2 transaksi, 580.100. Lalu kita cek di sini untuk penjualan pos 100, totalnya ini labanya ya. Ini kalau kita lihat transaksinya ya ini. Oh, ini 380.100. 380.100. Jadi laba kotornya sekitar 17.100. Ini labanya, profit yang didapat ya. Nah, ini baru laba kotor ya. Lalu kemudian kita lihat grafik. Kita mau lihat berapa sih
total invoice salesnya, DO, total sales DO, SJ, DO, dan POS. Nah, ini adalah kunci di mana transaksi transaksional ya, penjualan kita atau pendapatan kita. Jadi sangat mudah sekali ya untuk mengambil total dari grand total ini untuk SJ, DO, dan POS ini. Nah, ini cukup dengan kita klik langsung aja masuk ke tampil 1 bulan penuh. Jadi diambil di tanggal terakhir. Nah, ini kita cari untuk bulan ini. Nah, ini langsung seluruh cabang kebaca transaksinya. Jadi tiap bulan dilakukan transaksi seperti ini ya. Nah, ini total untuk di 037 ya. Totalnya 19 juta. Nah, jadi langsung nanti di sini keluar total juga untuk total penjualannya. Jadi sangat mudah sekali untuk mengupdate. Misalkan sekarang tanggal 24, tanggal 27, langsung aja tanggal 27. Nanti kalau mau di tiap hari dilakukan proses ini untuk di bulan break ininya aja, tanggalnya dirubah. Nanti dia akan update sendiri. Contohnya, ini saya tarik tanggal 27 ya. Nah, tanggal 27 kan hari ini. Jadi yang diambil adalah bulannya. Kemudian ini grafik penjualan per cabang. Sama kayak tadi ya. Jadi nggak usah. Karena di sini sudah bisa dilihat per cabang juga. Lalu kita cek penjualan area ini. Nah, ini sudah masuk juga sama ya bulan ini. Nah, ini ya kita masuk ke penjualan di sini untuk menarik data di bulan Mei ya. Nah, ini di sini jadi basic. Di sini adalah modal nantinya ya. Tapi di sini hanya tidak akan masuk ke datanya. Dia akan masuk ke tabelnya langsung. Contoh sekarang sampai tanggal 27 kita langsung cari. Nah, ini bulan Mei ya. Bulan Mei totalnya 18 juta transaksinya. Total SJ plus DO ya. Sama POS ya. Sama POS. Nah, ini total dasar SJ, ini total dasar DO, ini total jual DO, ini total harga modalnya, ini harga total jual, ini total dasarnya. Jadi total jualnya totalnya segini. Lalu kalau mau kita di sini jurnal biaya pengeluaran. Nah, ini kita masuk total biaya pengeluaran. Kita tarik dari tanggal 21 sampai tanggal 27. Nah, ini total pengeluaran. Ini yang sudah masuk ke gaji juga ya. Ini pengeluaran kas, lalu pengeluaran gaji. Yang di chapter sebelumnya kita tes untuk pengeluaran gaji. Kalau kita lihat di sini gajian yang sudah kita masukkan. Testing di chapter sebelumnya ya. Ini kita lihat kita sudah mengeluarkan gaji berapa. Nah, ini yang sudah kita keluarkan gaji untuk Noval, Sari, dan Sari Dewi di bulan Mei ini tanggal 20. Nah, totalnya ini. Ini pengeluaran kas. Pengeluaran kas ini yang tadi kita mengeluarkan di kas dan bank di pengeluaran ini. 750.000. Jadi sudah kita jurnal untuk semuanya ini masuk ke kas. Kemudian ini untuk biaya-biaya lainnya. Untuk biaya lainnya sama juga,
tarik data di sini masih 0, biaya lainnya. Ini jurnal logistik. Jadi biaya di logistik ini nanti langsung aja di tanggal 2 terakhirnya ya, karena belum tadi itu biaya logistik. Nah, ini jurnal insentif. Jurnal insentif ini total semua insentif ya. Ini untuk pembelian DO, pembelian stok, ya. Jurnal logistik. Itu bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ya, kalau memang nanti tanggal 31. Tapi karena ini tanggal segini ya tariknya tanggal 27. Nah, ini adalah jurnal insentif. Jadi nanti langsung kelihatan di sini sisa hutang berapa ya kan, total pembayaran berapa, pembelian stok. Oh, itu jurnal insentif, karena harus melihat dari apakah dia masih hutang atau tidak ya. Nah, ini pembelian dan pembayaran hutang. Ya sama ya, pembelian dan pembayaran hutang. Tadi dari tanggal berapa? Dari tanggal 27. Nah, ini dia tarikannya dia hanya sekali aja untuk 1 bulan. Jadi nanti dia akan langsung bulan Mei ini akan membaca pembelian stok, pembelian DO ya kan. Terus total pembelian, total pembayaran, ini yang dibayarkan totalnya berapa, ke hutang kita ke supplier ya, ini khusus untuk pembelian ya. Terus sisa hutang berapa. Lalu jurnal piutang ini sama ya, jurnal piutang ini konsumen. Kita lihat transaksi konsumen. Kita tarik 1 bulan. Nah, ini pendapatan installment cicilannya ya kan. Jadi total tagihan 5 juta, pendapatan penjualan 118. Terus pembayaran piutang, modal piutang di sini total penjualan. Jadi yang total tagihan segini nih, masih ada sisa 5 jutaan. Kalau ini pendapatan installment yang masih. Jadi kalau yang masih ada sisanya, dia nggak akan masuk ke pendapatan penjualan ya, karena masih utang, masih piutang konsumen kita. Tarikannya jadi kalau buat jurnal seperti itu ya, kalau misalkan di sini ada dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, jadi langsung masukin, dia langsung ke update sendiri nanti. Jadi kalau kita mau 1 bulan penuh, ya lah sampai tanggal 31, karena ini belum sampai tanggal 31, update langsung. Jadi nanti dia langsung terupdate sendiri. Ya karena ini kita cek di bulan April contohnya ya, untuk update sampai April, karena datanya April ini tidak ada, ya, maka dia tidak akan mengupdate ya. Bulan April tidak akan keluar. Oke, jadi mudah ya. Sekali lagi, ini kalau tak ada instruksi dari tanggal sampai tanggal, itu langsung sampai tanggal berapa. Lalu kalau misalkan di sini bulan aja, langsung aja di akhir bulannya ini aja, langsung aja cari, dia akan ngupdate sendiri. Oke. Lalu kalau kita cek di laba kotor ya ini pendapatannya, SJ, DO, POS, semuanya ini di sini ya. Jadi ini total beli POS, ini total jual POS, POS. Ini pendapatan jual POS selama bulan Mei ini. Oke. Terus ini total beli. Jadi yang akan tampil di sini adalah tahun yang berjalan ya. Nanti kalau misalkan datanya banyak ya cek aja tahun-tahun sebelumnya, kalau data ini, sistem ini sudah jauh sebelumnya, tinggal dicek, dia akan keluar per tahunnya. Oke. Jadi kita bisa lihat dari laba kotornya, ini dia laba kotor ya. Laba kotor dari masing-masing pendapatan jual POS. Ini untuk keseluruhan ya, untuk seluruh cabang. Lalu
sama juga. Jadi kalau kita lihat apa laba rugi setelah dari sini ya, laba rugi pendapatan ini di sini karena tadi itu di sini dia minus pastinya karena pendapatan kitanya baru sedikit ya, tapi kita tadi udah mengetes pengeluaran gaji. Ini adalah laporan laba ruginya, laporan laba rugi operasional ya. Pendapatan tidak ada, returnya ada ya. Tadi kita testing retur, lalu beban pengeluaran yang tadi 750 untuk biaya yang tadi sebelumnya bisa dicek di sebelumnya ya, dari chapter yang sama ini. Nah, ini adalah pendapatannya.